Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Harapan Ibu kepada anak-anak Ibu semua, semoga sehat walafiat ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kerapian baju ya, pertama sekali. Ini sepertinya Ramli Dongoran ini bajunya belum dirapikan ya nak ya? Tolong dirapikan dulu ya nak. Bajunya sudah rapi. Nah kemudian ini Surya Jelita ini kursinya tidak sejajar ini dengan temannya depan. Tolong disejajarkan ya nak. Baik, mudah-mudahan dengan kelas kita ini rapi, bersih, sehingga proses belajar mengajar kita bisa berjalan dengan baik. Ayo untuk pemimpin doa, ketua kelasnya siapa nih? Hendra Caniago, silakan memimpin doanya nak. Doa belajar kita. Amin. Baik, setelah doa, Ibu tanya sama ketua kelasnya nih, kira-kira ada temannya yang tidak hadir nak pada hari ini? Tidak, Bu. Hadir semua, Bu. Mudah-mudahan anak-anak Ibu ini termasuk anak-anak yang rajin menuntut ilmu sehingga hidupnya berkah dunia akhirat. Amin. Ya. Jadi anak-anak, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, kita awali pembelajaran kita dengan membaca surat pendek ya. Untuk hari ini kita baca surat Al-Ikhlas. Ayo kita baca sama-sama surat Al-Ikhlas. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya Hendra Caniago. Qul huwallahu Baik anak-anak Ibu, fungsi hadis terhadap Al-Quran ini sebagaimana Ibu akan kasih gambaran sedikit. Pembelajaran kita akan Anda lakukan pada hari ini. Kita menggunakan metode diskusi karena sesuai dengan indikator pembelajaran kita bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran itu nantinya akan keluar sebuah produk berbentuk peta konsep. Ini nanti peta konsep itulah yang akan diisi di dalam definisi hadis dan ada istilah terhadap. Anak-anak bisa dipahami? Sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, Ibu akan bertanya tentang materi kita minggu lalu. Ibu membahas tentang alif lam samsiyah dengan alif lam qamariyah. Mungkin anak-anak Ibu masih ingat pelajaran minggu lalu? Ibu yakin itu bisa jadi. Baik anak-anak Ibu, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebelum Ibu jelaskan, mungkin anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu hadis? Ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Kemudian mungkin kalau hadisnya nggak tahu, ada mungkin salah satu di antara anak Ibu yang hafal salah satu hadis? Ada juga? Baik, oke. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. Sekarang kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu membuat karya berupa peta konsep, definisi hadis, dan fungsinya atas Al-Quran, dan meyakini Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak ya.
Baik, Ibu akan jelaskan sedikit tentang definisi hadis. Yang pertama, hadis secara bahasa artinya adalah sesuatu yang baru. Secara hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, hal ihwal, kejadian, peristiwa, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Di sini fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 4 poin ya. Yang pertama fungsinya terhadap Al-Quran adalah bayan at-takrir. Fungsi yang kedua yaitu bayan at-tafsir. Fungsi ketiga adalah bayan at-tasrif. Adapun fungsi yang keempat yaitu bayan an-nasakh. Jadi anak-anak Ibu, setelah Ibu menjelaskan tadi sedikit tentang definisi hadis menurut bahasa, menurut para ahli hadis, kemudian juga Ibu sudah menyampaikan ada beberapa poin tentang fungsi hadis. Sekarang Ibu minta kepada anak-anak semua membuat 2 kelompok, ya, karena sesuai dengan metode kita diskusi anak-anak, membuat 2 kelompok, di mana kelompok ini nanti membuat peta konsep sesuai yang Ibu bila sebutkan tadi di atas ya, itu pembelajarannya menggunakan simple mind light. Ada mungkin anak-anak Ibu yang tahu simple mind light itu apa? Tidak, Bu. Jelaskan sedikit. Simple mind light itu adalah cara berpikir sederhana, ya, yang apa yang kita kerjakan itu mudah kita pahami. Nah, ini lagi sebagai salah satu contohnya adalah membuat peta konsep. Nah, jadi sekarang anak-anak Ibu silakan dibuat 2 kelompok mengerjakan peta konsep tentang definisi hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. Kemudian ketika Anda nanti mengerjakan diskusi kelompok ini, Ibu akan mengamati. Karena apa? Karena teknik penilaian yang Ibu gunakan di sini itu adalah teknik observasi. Ibu akan mengamati diskusi yang anak Ibu lakukan nanti. Jadi setiap ada kelompok itu, Ibu akan mengamati apa saja yang kalian lakukan di dalam diskusi kelompok. Atau kemudian setelah anak Ibu selesai membuat peta konsep ini secara berkelompok dan setelah itu mempresentasikan ke depan kelas secara berkelompok. Nah, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Oke, sekarang anak Ibu mengerjakan tentang peta konsep ini. Di dalam hal ini, ketika membuat peta konsep ini, anak-anak Ibu mungkin bingung. Bu, seperti apa sih peta konsep itu? Saya kasih Ibu kasih gambaran. Ini seperti yang tertera di layar laptop Ibu ini ya. Ini kan ada bayan at-takrir, ada bayan at-tafsir. Kemudian ada juga bayan at-tasrik, ada bayan an-nasakh. Itu merupakan peta konsep. Jadi anak-anak Ibu nanti yang sudah Ibu bagi kelompoknya tadi menjadi 2, boleh satu kelompok itu misalnya membuat Bu, boleh kami buat lingkaran, Bu. Misalnya hadis tengah-tengahnya, di bawahnya nanti definisi. Kemudian ada fungsinya, boleh. Kemudian satu lagi, Bu, boleh nggak Bu kami buat seperti pohon, Bu, di bawah hadisnya, Bu. Kemudian nanti ada cabangnya, ada cabang ke kiri lagi menurut bahasa, kemudian menurut pendapat para ahli hadis, kemudian nanti fungsinya naik ke atas lagi, boleh, tidak masalah. Itu sesuai dengan keinginan anak Ibu masing-masing. Baik, sekarang kerjakan. Kita tidak lama. Baik, anak-anak, sepertinya tugas kelompok kalian sudah selesai dan juga sudah dipresentasikan di depan. Ibu sudah mengamati apa yang kalian diskusikan pada hari ini. Pertama itu Ibu akan menilai, ya, asesmen Ibu pada hari ini. Itu kelompok pertama
mendapat nilai 4. Kenapa dapat nilai 4 kami, Bu? Kami kan rapi. Kami ada pakai karton, kami menggunakan krayon atau cat atau segala macam. Betul sekali. Kenapa Ibu berikan yang kelompok pertama ini nilainya 4, skornya 4? Karena Ibu skor Ibu dari 1 sampai 5 ya. Jadi kelompok pertama ini mendapat skornya 4. Karena baik, musyawarahnya baik, tapi cara pengerjaannya ketika membuat peta konsep itu ada yang tidak ikut membantu. Mungkin Suprihatin mungkin saya ngantuk, Bu, saya lapar, saya ketiduran. Jadi tidak ada kekompakan di dalam kelompok tersebut. Kemudian untuk kelompok kedua, ini Ibu memberikan skornya 5. Kenapa? Karena ini lengkap semuanya. Mulai dari persiapannya, apa saja yang dipersiapkan, itu kan ada karton, kemudian ada pensil, ada lagi cat. Jadi dari awal mereka mengerjakannya kompak, sampai mengecat, sampai diskusi pun mereka bekerja sama. Makanya diberikan skornya 5. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke kegiatan penutup atau sebelum tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu sebelumnya ingin tahu nih, bagaimana menurut anak-anak Ibu pembelajaran kita pada hari ini? Oh, jelas Bu materinya. Ya. Apakah masih ada yang tidak paham anak-anak? Ya Bu, udah Baik, tadi Sangat menyenangkan, Bu. ya, bagus ya anak-anak. Saya suka pelajaran Ibu. Baik, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi adalah definisi hadis secara bahasa. Adalah sesuatu yang baru. Ayo anak-anak, mungkin ada masih ingat apalagi yang Ibu jelaskan tadi setelah secara bahasa. Ada fungsi hadis ya anak-anak ya. Ya. Bayan Ya. at-takrir. Ya. Bayan at-takrir ya Bu. Berarti anak-anak Ibu masih bisa menangkap apa yang Ibu jelaskan pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum Ibu akhiri, untuk minggu berikutnya atau untuk pertemuan berikutnya itu kita akan masuk materi baru kita, yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna ini artinya, Ibu akan jelaskan sedikit ya tentang materi kita untuk minggu berikutnya. Ibu akan jelaskan sedikit tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, yang indah, yang agung, 99. Nah, jadi di situ nanti di antara 99 itu nanti di sana ada di antaranya ada Al-Alim, ada Khabir dan lain sebagainya. Jadi harapan Ibu kepada anak-anak Ibu semua, tolonglah dibaca materi berikutnya di rumah. Ketika Ibu masuk nanti, itu anak Ibu tidak bingung lagi, sudah bisa menjawab karena Ibu sudah menyampaikan pembelajaran berikutnya. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan ya anak-anak ya pada hari ini. Ya, Terima kasih. Kekurangannya. Ayo kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca. Oh iya, baru Ibu ingat Bisa Desi. Ini sebenarnya Ibu melakukan ada 3. Ada sikap ya. Kalau sikap itu ambil ketika kalian kerja kelompok. Kemudian teknik pengetahuan kita akan berikan kalian soal ya, silakan kerjakan di rumah. Soalnya tentang definisi hadis dan fungsi hadis ada 4 hadis yang tertera di layar. Enak ya? Iya, Bu. Jadi kita tutup hari ini dengan hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.